Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Rizka Cahyani dari jurusan Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya terkait materi stratifikasi sosial dan kekuasaan. Sebelum itu, apa sih stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yang disusun secara bertingkat atau hierarki. Lapisan ini bisa didasarkan pada berbagai faktor seperti kekayaan, kekuasaan, pendidikan, dan status sosial. Oke, lanjut. Kekuasaan politik mengorganisir dominasi yang absah dan subordinasi serta menciptakan hierarkinya sendiri. Ia memberi pengungkapan resmi terhadap ketidakmerataan yang lebih fundamental, yakni ketidakmerataan dalam stratifikasi sosial dan sistem kelas-kelas sosial yang dibangun di antara individu serta kelompok. Cara mendiferensiasikan elemen sosialnya itu berbagai tata aturan di tempat mana semua itu mengadakan dan bentuk yang diambil oleh tindakan politiknya itu merupakan fenomena yang terkait secara erat, seperti hubungan ini muncul sebagai sebuah fakta dalam perkembangan historis dari masyarakat politik itu, serta tampil sebagai keniscayaan logis, yakni bahwa kekuasaan lahir dari disimetri yang mempengaruhi hubungan-hubungan sosial. Sedangkan hubungan-hubungan tersebut menciptakan jarak perbedaan yang niscaya dapat berfungsinya masyarakat. Singkatnya, tidak ada masyarakat tanpa kekuasaan politik dan tidak ada kekuasaan politik tanpa hierarki serta hubungan-hubungan tak seimbang di antara individu-individu ataupun kelompok. Masyarakat tersebut memiliki hierarki sosialnya yang elementer, mempersatukan mereka melalui sebuah dialektika yang membayangi bentuk-bentuk elementer dari pertarungan kelas. Dalam masyarakat yang lebih kompleks dengan pemerintahan dan negara primitif. Selanjutnya, tata aturan dan subordinasi. Teori-teori antropologi ditandai oleh ketidakpastian. Beberapa di antaranya melihat pengungkapan hubungan hierarki dan dominasi itu di dalam sifat alamiahnya, apakah dalam tata aturan masyarakat dalam situasi lelaki dominan dalam kelompok monyet. Sedangkan teori-teori lainnya mengabaikan aspek formal dari hubungan hierarki serta melihat stratifikasi itu sebagai berurat akar dalam kultur. Prinsip-prinsip dominan yang mendasari tata aturan ini adalah senioritas dan kedekatan genealogisnya, keturunan yang dekat dengan leluhur yang sama atau sang pendiri menempati posisi superior. Ini memiliki keutamaan politik dan memberikan kekuasaan bagi anggota tertua dari generasi tertuanya. Hierarki ini dapatlah dianggap sebagai bentuk-bentuk elementer dari stratifikasi sosial. Meskipun demikian, tampaknya absah untuk membatasi diri dengan penerapan konsep stratifikasi sosial bagi masyarakat yang memenuhi paling tidak dua kondisi berikut, yakni saya akan sebutkan. 1. Ketidakmerataan dominan diformulasikan atas landasan kriteria lainnya, bukan atas usia, seksual, kekerabatan, atau keturunan. Yang kedua, pembedaan-pembedaan yang dibangun antara kelompok-kelompok berhierarki ditarik pada tingkat masyarakat sebagai keseluruhannya atau pada unit politik tingkat nasional. Kemudian bentuk-bentuk stratifikasi sosial dan kekuasaan. Yang pertama yaitu merujuk kepada hierarki khusus, apakah dari kelompok-kelompok sosial berlandaskan keturunan, kelompok-kelompok sosial profesional, atau jabatan-jabatan di dalam organisasi politik.
Yang kedua, mengikuti penggunaan yang dipakai para sejarawan merujuk kepada hierarki totalnya yang ditampilkan oleh masyarakat apapun, di mana di sana mengadakan hampir secara tertutup kelas-kelas yang didefinisikan secara hukum yang keanggotaannya diatur biasanya melalui fakta kelahiran. Sistem tata aturan atau estates ini harus dilihat sebagai satu dari bentuk-bentuk kompleksnya stratifikasi sosial yang paralel dengan sistem kasta dan dengan sistem kelas. Kasta-kasta dan aturan-aturan pada satu pihak dan kelas-kelas sosial pada pihak lainnya saling berbeda secara tajam dalam beberapa hal serupa dengan kelompok-kelompok paksaan, dengan kelompok-kelompok faktual. Antara kelompok-kelompok dominan yang fungsional dalam ekonomi, politik, ritual dan lain-lain, dengan kelompok-kelompok fungsional yang lebih tinggi, yakni antara kelompok-kelompok dengan saling hubungan komplementer dengan kelompok-kelompok dalam hubungan antagonistik. Kekuatan-kekuatan ekonomi menentukan lebih dominannya stratifikasi sosial, dan di mana hubungan-hubungan antagonistik mengancam tata aturan yang dibangunnya, serta resim-resim politik mereka. Adapun feodalitas dan hubungan berketergantungan, yang pertama yaitu studi-studi yang dibuat para antropolog tentang apa yang mereka sebut masyarakat feodal, yang itu memberi bobot konkret akan artikulasi sebuah sistem ketidakmerataan serta rezim politiknya. Di samping adanya kontroversi berkenaan dengan perbandingannya dengan masyarakat feodal yang sederhana seperti yang ada di Eropa pada abad tengah dahulu, dan berkenaan pula dengan feodalitas semu yang pernah dan masih terdapat di Asia dan Afrika ini. Fakta spesifiknya berupa ikatan antar personal. Pranata feodal itu disusun antara dua orang yang tidak setara dalam suatu hubungan politik atas landasan perlindungan di satu pihak, serta kesetiaan dan pelayanan pada pihak lain. Hubungan tersebut mengaitkan sang dipertuan dengan pasal pada tingkat lebih tinggi pada stratifikasi ini, dengan patron dengan klien pada tingkat lebih tinggi sampai paling rendah pada stratifikasi tersebut. Mendapati isi universal dari gagasan feodalitas ini, yakni gambaran khas yang membuatnya mungkin untuk menggereknya ke dalam suatu tipe ideal dalam pengertian yang dipakai oleh Max Weber. Bagi Lucky Mayer, hubungan-hubungan tadi, hubungan berketergantungan secara personal atau klientek dari segala menilainya menurut satu cara konteks politik, bahkan ia memberi benih dari mana negara dipancarkan. Apalagi feodal ini benar-benar masuk ke dalam analisisnya. Sebuah perbandingan ini dapat diberikan kepada tingkat pertama, namun diperkirakan sedikit saja mempunyai manfaat ilmiahnya. Pada tingkat kedua, penyimpangan-penyimpangan pada feodalitas Afrika ditampilkan kaitan-kaitan yang bersifat personal, bukanlah hasil dari merosotnya negara, tetapi sebaliknya. Hal ini proses yang memuncak pada pengorganisasian kekuasaan secara terpusat. Di sini feudal tidak memiliki karakter permanen seperti di Eropa abad ke-18 akhir, karena akan tampak mewah serta karena terkait pada sebuah fungsi politik atau administrasi, di mana para pemegangnya berganti-ganti untuk mengikuti kemauan sang penguasa atau manakala tampil sebuah rezim baru. Adapun analisis terbaru mengenai monarki Rwanda dan Burundi juga telah memodifikasi citra feodalitas Afrika ini.
Lemaghat mengamati bahwa minoritas Rwanda itu mengenangkan dalam sistem politiknya itu dengan feudalitas Jepang dan feudalitas Eropa abad tengah. Stratifikasi sosialnya, hierarki, kekuasaan dan kewenangan serta hubungan-hubungan antar personal mereka berkorelasi dengan sebuah kompleks hak-hak dan privilege yang dilandaskan atas pemilikan tanah dan ternak. Kehidupan politik lokal dilandaskan oleh atas peranata-peranata utama, garis keturunan, kepemukaan, serta kelompok kesetiaan yang diorganisir di seputar seorang patron. Ia memperlihatkan sebuah masyarakat yang tidak sepenuhnya dipersatukan, tetapi yang sebaliknya menggabungkan berbagai hubungan sosial yang politik yang berbeda. Hubungan-hubungan yang dianggap feodal hanyalah yang membentuk keseluruhan masyarakat itu. Mereka melayani sebuah basis bagi organisasi politik yang tetap terancam oleh kekuasaan yang garis keturunannya itu. Ya, mungkin itu saja dari penjelasan yang saya pahami terkait bacaan saya. Jika ada salahnya mohon dimaafkan, dan jika menyukai video ini silahkan di like dan komen. Terima kasih. Saya Rizky Cahyani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Berapa menit?